Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kurniati S. Kemenkom selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai paradigma pemrograman berbasis komponen. Sebelum kami memasuki materi yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zabila Herawati dan rekan saya Faiza Fatimah, saya Nadia Otalia, saya Triana juga. Baik, langsung saja masuk materi pertama, yaitu paradigma pemrograman berbasis komponen yang akan dijelaskan langsung oleh Faiza. Kepada Faiza dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini kami akan menjelaskan tentang paradigma pemrograman berbasis komponen, di mana pemrograman ini adalah paradigma yang pengembangan perkembangan tingkat lanjut yang menekankan modularitas, penggunaan kembali dan pemisahan perhatian dengan membangun sistem yang kompleks melalui komposisi komponen yang lebih kecil dan independen. Selanjutnya yaitu langsung masuk ke Faiza. Selanjutnya, ciri utama dari pemrograman berbasis komponen ini yang pertama adalah modularitas, atau pada pemrograman berbasis komponen kode itu dibagi menjadi modul-modul atau komponen yang lebih kecil, di mana setiap komponen ini memiliki fungsinya masing-masing. Dan selanjutnya, ciri-cirinya adalah reusabilitas, atau komponen ini dirancang untuk dapat digunakan kembali dalam berbagai proyek yang berbeda. Hal ini dapat mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan efisiensi pengembangan. Karakteristik yang terakhir ialah encapsulation, di mana komponen menyembunyikan kompleksitas keterangan dari komponen lain sehingga meningkatkan keamanan dan memudahkan pemeliharaan karena perubahan internal tidak mempengaruhi komponen lainnya. Oke, baik Faiza. Selanjutnya yaitu manfaat yang akan dijelaskan oleh Nadia. Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih Salsa. Saya akan membahas tentang manfaat menggunakan pemrograman berbasis komponen. Yang pertama, memudahkan pengembangan aplikasi. Jadi, pemrograman berbasis komponen memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih cepat karena komponen yang telah dibuat dapat digunakan kembali, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menulis ulang kode yang sama. Kemudian, peningkatan kualitas kode. Jadi, komponen yang sudah digunakan kembali cenderung sudah diuji dan stabil, sehingga kemungkinan untuk bug akan lebih rendah. Dan kualitas aplikasi secara keseluruhan akan meningkat karena pengembang akan lebih fokus pada pengembangan fitur baru, bukan hanya untuk memperbaiki kode yang lama. Kemudian keterbacaan kode yang lebih baik. Jadi kode dibagi menjadi modul-modul yang jelas tanggung jawabnya, sehingga lebih mudah dipahami dan dimaintain oleh tim pengembang. Kemudian kolaborasi tim yang bekerja menggunakan komponen yang berbeda dalam waktu bersamaan meningkatkan efisiensi pengembangan. Jadi tim dapat bekerja secara bersamaan pada komponen yang berbeda tanpa saling mengganggu. Jadi ini mempercepat pengembangan dan memungkinkan pembagian tugas yang lebih terorganisir. Baik, Nadia. Materi selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada kelebihan pengembangan yang lebih cepat. Karena setiap bagian atau modul dapat dikerjakan secara paralel. Hal ini juga dapat menghemat waktu dibandingkan dengan metode pengembangan yang bekerja secara linear atau menyeluruh. Yang kedua yaitu pemeliharaan yang lebih mudah. Nah, sistem ini yang mempermudah proses perbaikan atau penggantian komponen tertentu tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Jika ada masalah, cukup fokus pada bagian terkait. Yang ketiga itu pengujian yang lebih efektif. Nah, setiap komponen dapat diuji secara independen sehingga masalah dapat ditemukan dan diperbaiki lebih cepat. Ini mengurangi risiko kesalahan di tahap akhir. Yang terakhir yaitu keamanan yang lebih tinggi. Desain modular memungkinkan kontrol yang lebih ketat pada tiap komponen. Data sensitif bisa dibatasi hanya pada modul tertentu sehingga risiko pelanggaran keamanan berkurang. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu komunikasi antar komponen yang berlebihan. Nah, dalam sistem modular, setiap komponen perlu berkomunikasi dengan yang lain. Jika tidak dikelola dengan baik, komunikasi yang terlalu sering dapat memperlambat sistem atau menyebabkan konflik. Yang kedua yaitu reusabilitas terbatas. Tidak semua komponen dapat digunakan ulang di proyek lain karena mungkin memiliki ketergantungan atau spesifikasi yang unik. Ini dapat membatasi fleksibilitas pengembangan di masa depan. Yang terakhir yaitu kompleksitas desain awal.
mendesain sistem yang terorganisir dengan baik dan modular memerlukan keahlian serta sumber daya tambahan. Materi selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Kurnia. Pada akhirnya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah kami buat. Di sini kami membuat program kalkulator sederhana. Jadi pada baris pertama ini merupakan interface kalkulator komponen, yang mana interface ini akan mendefinisikan metode hitung double A dan double B. Jadi semua komponen kalkulator ini akan mengimplementasikan interface ini. Lalu di sini kami juga membuat kelas-kelas komponen yang akan mengimplementasikan operasi perhitungan. Di sini kami membuat komponen untuk penjumlahan, pengurangan, lalu next, komponen untuk perkalian dan komponen untuk operasi kembalian. Nah, lalu di sini merupakan kelas pertama yang diisi metode main yang memiliki dua variabel dengan nilai A sama dengan 10, B sama dengan 5. Lalu system of printer ini program akan memanggil metode hitung dari setiap kelas komponen perhitungan tadi dan mencetak hasilnya. Lalu ini merupakan output dari operasi perhitungan dari kode sebelumnya. Jadi penjumlahan 10 dikali 10 ditambah 5 sama dengan 15, 10 dikurang 5 sama dengan 5, 10 dikali 5 sama dengan 50, dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke, baik. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Boleh silakan Nadia. Sebelumnya perkenalkan, saya Kurnia Sari dari kelompok 4. Ingin bertanya, pertanyaannya, apa keunggulan pemrograman berbasis komponen dibandingkan berbasis objek? Oke, baik. Terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Langsung kami jawab, yang akan dijawab langsung oleh Nadia. Baiklah. Jadi jawabannya keunggulan. Jadi ada beberapa keunggulan pemrograman berbasis komponen dibandingkan berbasis objek. Yang pertama yaitu reusabilitas, di mana komponen lebih menawarkan lebih unggul karena dapat digunakan kembali di berbagai aplikasi, sedangkan OOP lebih terikat pada konteks dan hierarki objek. Kemudian interoperabilitas, yaitu komponen mendukung penggunaan di berbagai platform atau bahasa, sementara OOP lebih terbatas pada ekosistem tertentu. Kemudian kecepatan pengembangan, jadi pemrograman berbasis komponen mempercepat pengembangan karena penggunaan komponen yang sudah ada dapat digunakan kembali, sementara OOP memerlukan desain ulang yang lebih mendalam. Kemudian pengelolaan kompleksitas, jadi komponen memudahkan pengelolaan kompleksitas dengan mencegah aplikasi menjadi komponen independen, sementara OOP lebih kompleks karena hubungan antar objek. Dan komponen lebih fleksibel dan mudah dipelihara karena komponen bisa diubah tanpa mengaruhi sistem keseluruhan, sedangkan OOP lebih sulit karena jika ada perubahan besar. Jadi komponen lebih cocok untuk sistem besar dan distribusi, sementara OOP lebih sesuai untuk aplikasi kecil dan terstruktur. Baik, mana Nadia atas jawabannya? Oke, terima kasih Nadia. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi pemrograman berbasis komponen adalah paradigma penting untuk pengembangan perangkat lunak modern yang mempromosikan modularisasi, penggunaan kembali, dan pemisahan masalah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip CBT, pengembang dapat menciptakan solusi perangkat lunak yang fleksibel, terukur, dan mudah dipelihara, yang siap beradaptasi dengan kebutuhan dan kasus penggunaan yang terus berkembang. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.